Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau servis 1000. Tuh, kebetulan sudah lewat ya, 1148. Kemarin dibilangin katanya sih kalau bisa sebelum 1200 sudah servis. Nah, ini kalau nggak salah sih kita dapat SMS ya. Ini SMS-nya nih, udah dikasih tahu berapa kali diminta untuk servis 1000. Nah, hari ini kita mau ke Hyundai Pancoran ya, atau Hyundai Pancoran apa Pasar Minggu, tempat kita kemarin order mobil ini. Sayangnya marketingnya Mas Randy katanya sih lagi jaga pameran, mungkin di Kias kali ya. Yaudah, nanti kita ke sana, kita tanya-tanya biaya apa untuk perawatan mobil ini, baik itu 5 tahun atau 8 tahun hingga nanti baterainya sudah tidak kena garansi lagi. Oke, kita langsung jalan aja ya. Suasana di Gatot Subroto ya. Ini belum jam 9. Nah, ini kita sekalian nyobain wireless Android Auto yang kemarin sudah kita buatkan videonya. Kebetulan HP yang Android Auto-nya yang saya pakai buat merekam ini ya. Jadi dia lancar-lancar aja nih guys. Jadi kalau misalnya malas ya nyeting map di head unit ya, kita dapat link dari temen atau dari keluarga, ketemuan, share log lewat WhatsApp, kita buka dari HP, terus kita tinggal koneksi saja pakai wireless Android Auto ya. Jadi nggak perlu repot-repot nyarinya di iBox ya. Jadi kalau ada yang nanya, kok udah pakai Android tapi masih pakai Android Auto, Apple CarPlay, kenapa? Ya salah satu alasannya ya begini ya, andaikan kita dikirimin link, kita malas buka-buka nyari alamat, kita tinggal pakai wireless Android Auto atau Apple CarPlay. Oh ya, untuk Apple CarPlay masih belum bisa nyambung, kemungkinan besar harus update ya firmware-nya ya. Pengalaman saya dulu di Kenwood juga gitu. Kalau EOS-nya ketinggian biasanya sih tidak dikenali oleh perangkat. Ya nanti kita coba carikan cara ya supaya bisa tersambung. Salah satunya juga dengan minjem iPhone yang mungkin iOS-nya lebih rendah ya. Oke, kita tinggal berapa kilo lagi nih? 2 kilo lagi. Kita udah sampai, tapi kayaknya kita kurang pagi ya guys nih. Udah keburu penuh. Tuh. Ya, mulai dari Persilawas sampai Suzuki di sana. Ya. Kita tunggu ya. Guys, sekarang kita sudah di ruang tunggu. Tadi sempat nanya ya. Itu mobil kita tuh. Sempat nanya apa boleh direkam, tapi katanya nggak boleh ya. Memang prosedurnya sih seperti itu ya, kecuali saya dapat license khusus sponsor gitu, mungkin bisa ya ke bengkel. Tapi pengalaman di mobil-mobil yang lalu juga memang nggak boleh sebetulnya ke tempat servis karena banyak barang di sana ya. Nah ini nih ya untuk Pancoran ya. Silahkan dikontak kalau tidak puas. Tuh Bapak Ananto, Bapak Fajar, dan Bapak Haris. Oke, jadi tadi salah satu yang saya tanyakan adalah bunyi di setir. Ada beberapa komentar kan di video menanyakan. Ternyata setelah saya coba memang ada bunyinya ya, ada bunyinya. Dan tadi saya tanya, rupanya memang udah ada servis buletinnya. Saya coba cek browsing di internet, ternyata nggak cuma Ioniq 5 ya yang dapat treatment tersebut. Mobil-mobil yang lain juga kena ya masalah steering. Nih saya tunjukin buletinnya, silahkan di browsing sendiri ya judulnya, di internet banyak kok.
Tadi katanya dibongkar setirnya, covernya, nanti diberikan tambahan oli pelumas ya, kurang lebih begitu treatmentnya. Jadi baru servis 1000 sudah dibongkar setirnya. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya, mudah-mudahan sesuai prosedur. Oke, jadi di periode 1000 ini yang diperiksa lumayan banyak ya, walaupun tidak ada yang diganti. Misalnya seperti sistem pendingin, air pendingin mesin, cairan gear reduksi, kondisi baterai, sistem kelistrikan, jalur rem, pedal rem, rem parkir, minyak rem, rem cakram dan ped, steering gear rack, linkage and boot, drive shaft and boot, ban, tekanan udaranya ya, aus atau tidak telapaknya, bal joint suspensi depan, baut mur, dan pada chassis bodi kendaraan, refrigeran AC, kompresor AC, filter udara kabin, baterai sistem 4 itu kalau untuk versi Eropa ya. Jadi semua sih cuma diperiksa ya di periode 1000 km atau 1 bulan. Ini hasil pemeriksaannya ya, buat yang penasaran. Dan ini hasil tes akinya ya. Kemudian seperti biasa ada tanda tangan dari CS-nya, dan kemudian untuk catatan khusus ada di halaman berikutnya. Oh ya, tambahan kalau mobil kita dikemudikan dengan kondisi berat ya, bukan kondisi normal, treatmentnya agak beda. Jadi ini ya kondisi-kondisinya, dan ini nih jenis perawatannya. Untuk garansi mobil 3 tahun ya, atau 100.000 km. Kalau baterai 8 tahun atau 160.000 km. Sementara untuk perawatan itu masih gratis selama 5 tahun atau 75.000 km. Dan untuk spare partnya itu 3 tahun atau 45.000 km. Nah, kenapa lipatannya begitu? Karena memang servisnya itu cuma per 15.000 km ya, atau setara dengan 1 tahun. Kalau mobil biasa nih saya takut loh kalau cuma 15.000, 10.000 aja saya ngeri kok olinya. Tapi untungnya kan mobil listrik tidak pakai oli mesin seperti mobil konvensional. Oli tetap ada tapi untuk pelumas saja. Kalau baca buku manual sebetulnya pemilik juga diminta melakukan perawatan, baik itu secara bulanan, tahunan, atau 2 kali setahun. Tapi untuk lebih jelasnya lebih baik kita dengar informasi dari SA-nya ya. Untuk perawatan rutin tuh Bapak sebenarnya perawatan berkala aja ke bengkel resmi ya Pak, sesuai yang ada di panduan di buku servis. Nah, mungkin untuk perawatan pribadi paling lihat level, ada 2 tempat gulung ya Pak. Ada di sini level maksimal, diusahakan jangan sampai di bawah minimal. Nah, untuk pengecekannya disarankan dibawa ke bengkel resmi aja, karena nggak disarankan untuk membuka sendiri Pak. Dan untuk cairannya juga khusus bulan IV. Kemudian untuk pengisian air washer atau wiper di sini aman diisi sendiri Pak. Kemudian ini minyak rem ada levelnya juga, maksimal sama minimal. Itu dibawa ke bengkel juga ya? Iya. Untuk yang lainnya sih komponennya elektrikal semua, jadi mesti dibawa ke bengkel resmi untuk pengecekan menggunakan alat scanner Pak. Ini untuk air wiper tadi gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya tinggal dibuka aja, kalau levelnya kurang ya tinggal ditambah aja Pak. Oh, dicampur air apa bagaimana Kalau idealnya? itu tergantung kebutuhan Bapak. Kalau misalnya ditambahkan cairan khusus untuk air wiper silakan, kalau air biasa juga apa-apa. Nah, untuk aki gimana? Tadi yang Mas sampaikan soal aki. Kalau untuk aki pengecekan kan di bengkel resmi ya Pak. Setiap servis nanti dicek kondisinya dan sesuai garansi 2 tahun atau 40.000 km Pak. Oke. Nah, tadi saya sempat nanya kalau misalnya harus beli tuh berapa kira-kira estimasi harganya untuk Ioniq 5? Untuk Ioniq 5 kebetulan saya belum sempat ngecek ini Pak, price listnya nanti di info gitu ya. Tapi ada pengalaman di Ioniq yang lama? Di Ioniq yang lama di bawah 2 juta Pak. Oke, Mas ada lagi yang mau ditambahin? Cukup Pak. Cukup. Mungkin saran untuk
pengguna mobil listrik servis berkala di bengkel resmi Pak. Ya. Dengan Mas siapa maaf tadi? Nur Hidayat Pak. Ya, makasih Mas Nur Hidayat ya. Sama-sama. Yuk. Oke, sekian dulu video kita ya. Sekedar mengingatkan teman-teman sebelum ke bengkel resmi mau servis 1000, tolong dicek ya setirnya apakah bunyi-bunyi. Saya lupa lagi merekam bunyinya seperti apa, harusnya kan bisa jadi contoh. Nah, karena bunyi itu kemudian dikasih pelumas, dilakukan treatment khusus. Kayaknya sih nyabut aki, sehingga banyak memori-memori yang berubah ya. Saya lupa persisnya setting-settingnya, banyak yang berubah. Nanti tolong diingatin aja, misalnya radio tolong di save dan lain-lain deh, tolong dicek aja nanti. Oke, gitu aja video dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.